Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelumnya selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Khusus yang saya hormati Ibu Irani Khairunis, SSI, MT, CRP, CISA, selaku dosen pengampu mata kuliah dari statistika dan probabilitas. Nah, pada saat ini saya akan membahas terkait dengan inferensi Bayesian. Nah, inferensi Bayesian ini adalah merupakan sebuah cara berpikir gitu yang menggabungkan apa yang sudah kita yakini sebelumnya dengan bukti yang baru, itu untuk memperbarui keyakinan kita juga. Jadi bayangkan sederhananya seperti menyempurnakan tebakan awal lah, atau hipotesis awal kita dengan temuan baru yang sudah kita hitung. Jadi pada intinya terkait dengan inferensi Bayesian ini adalah tentang bagaimana kita memperbarui keyakinan ataupun hipotesis awal kita berdasarkan bukti-bukti baru. Jadi bukan hanya sekedar hitung-hitungan, tapi juga terkait dengan logika dan probabilitasnya gitu. Dalam Bayesian juga terdapat 3 pilar utama atau 3 unsur-unsur utama. Yang pertama itu ada prior atau keyakinan awal kita sebelum melihat data. Bisa disebut juga hipotesis. Yang kedua ada likelihood, itu seberapa mungkin bukti itu muncul jika hipotesis itu benar. Dan yang ketiga posterior, nah itu keyakinan baru kita setelah menggabungkan prior dan bukti. Nah, langsung saja ke rumus dan juga penerapannya. Nah, secara matematis ini diwakili oleh teorema Bayes gitu. Jadi intinya posterior sebanding dengan likelihood dikali prior. Artinya keyakinan baru kita adalah hasil dari menyesuaikan keyakinan lama dengan bukti yang masuk atau data yang masuk gitu. Nah, masuk ke contoh konkret saja atau contoh kasusnya adalah di tes medis. Nah, di tes medis ini bayangkan ada penyakit langka yang hanya diderita satu dari 1.000 orang, dan ada tes juga dengan akurasinya 99% akurat gitu. Jika kita dites dan hasilnya positif, kira-kira berapa peluang kita atau Anda benar-benar sakit gitu. Jadi kebanyakan orang langsung menjawab kan hampir pasti karena tesnya 99 akurat, pasti kita sakit. Tapi kenyataan tidak sesederhana itu. Nah, dari populasi 1.000 orang ini hanya sekitar 1 orang saja yang benar-benar sakit dan positif. Tapi karena tes punya kemungkinan 1% kesalahan dari 999 orang yang sehat, sekitar 10 orang akan positif palsu gitu. Jadi positifnya tidak benar-benar sakit. Jadi dari semua yang positif hanya 1 dari 11 orang yang benar-benar sakit seperti itu. Setelah dihitung dengan menggunakan bias, peluang benar-benar sakit ini hanya sekitar 9%, bukan 99%. Mengapa? Nah, karena penyakitnya sangat langka gitu, atau priornya sangat rendah. Jadi meski tesannya akurat, satu hasil positif itu tidak semata-mata membuat kita yakin bahwa kita itu akan terkena dampak positif seperti itu. Nah, aplikasinya dari teorema Bayes ini di dunia nyata ini banyaknya. Saya ambil 3 poin saja. Pertama sebagai di filter spam ini yang akan menilai email berdasarkan kata-kata tertentu gitu. Yang kedua ini di dalam kecerdasan buatan. Nah, dalam kecerdasan ini akan membantu mesin untuk belajar data baru untuk meningkatkan prediksi di masa depan. Yang ketiga ini di ranah hukum, ini menentukan probabilitas kesalahan dari terdakwa berdasarkan bukti forensik yang baru gitu. Nah, sebenarnya jadi apa yang kita ambil kesimpulannya? Jadi pertama jangan abaikan prior atau konteks awal itu penting, hipotesis awal itu penting. Jadi yang kedua itu bukti baru juga harus mengubah pandangan kita, bukan hanya menguatkan bias gitu. Yang ketiga itu berpikir bahwa Bayesian ini membuat lebih rasional gitu, terutama ketika menghadapi data yang tidak lengkap atau mengejutkan seperti itu. Nah, sekian mungkin dari saya. Saya Aditya Esa Maulana dengan ujung NPM 069. Terkait dengan presentasi Bayesian ini cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.